Halo para penghuni bumi, sehat? Kalau sehat, subscribe dulu dong, biar makin sehat dan lancar rezekinya. Sudah? Mantul. Oke, jadi kali ini saya akan membahas film yang berjudul Cofriesen 2, yaitu lanjutan dari film Cofriesen yang ke-1. Karena kita tahu sendiri, di film yang pertama endingnya sangat mengikhokkan sekali guys. Film ini masih menceritakan sekelompok mahasiswi yang sedang melakukan penelitian. Tapi bedanya, kali ini mereka berusaha keluar dari desa itu, karena para penduduk terus mencari mereka semua. Untuk kalian yang belum nonton film pertamanya, disarankan untuk menonton dulu guys, agar lebih paham alur ceritanya, karena di film pertama lebih banyak adegan pengecotannya. Scene pertama diawali dengan si Gelis yang baru bangun tidur. Lalu si Gelis pergi keluar untuk melihat temannya dan si tukang potong yang lagi nangkap ikan. Di sisi lain, para penduduk terus mencari mereka semua. Si Gelis dan yang lainnya sedang melanjutkan perjalanan untuk keluar dari hutan ini. Tapi di tengah perjalanan mereka malah terpisah. Dan si teteh yang terpisah lalu terjatuh. Ketika lihat ke belakang, dia kaget karena salah satu temannya sudah mati. Di tempat lain, temannya dan si tukang malah bertemu dengan salah satu penduduk desa dan berhasil memanah si mbak ini. Si teteh yang ketakutan lalu lari, tapi malah bertemu dengan pria bertopeng. Dan tanpa banyak bacot, si teteh langsung dibunuh olehnya. Di tempat lain, si Gelis dan dosennya yang tertangkap lalu dibawa ke Pak RT. Pak RT menyuruh warga membawa Bu dosen, sedangkan si Gelis dibawa oleh Pak RT ke kamarnya dan menyuruh si Gelis membuka semua pakaiannya. Mantap si RT. Di tempat lain, warga membawa dosen ke sebuah tempat, yang dimana tempat itu ada Pak dosen yang sudah mati. Warga pun langsung membuka baju Bu dosen dan terjadilah adegan pengecotan itu guys. Maaf gue sensor guys. Di sisi lain, si tukang potong berusaha melepaskan panah pada si mbak ini, dan panah pun berhasil dilepaskan. Ketika si mbak sedang tidur, datanglah pria bertopeng yang membunuh teman-temannya tadi guys. Ketika bangun, si Mbak langsung dibunuh oleh pria ini. Sat. Coba ngomong sih ya. Si tukang potong yang mendengar teriakan si Mbak langsung melihatnya. Tapi dia kaget, si Mbak ternyata sudah mati. Di tempat lain, warga sedang asik mencerot si Bu dosen dengan nikmatnya guys. Gelo ya. Temannya yang menunggu sudah tidak sabar menunggu jatahnya. Tiba-tiba, si tukang potong datang dan langsung membunuh pria ini dengan sadis. Bu dosen yang melihat Pak dosen sekaligus kekasihnya mati dan merasa bersedih. Dan Bu dosen sudah putus asa, ditambah lagi dia sudah diikeh oleh warga dan memutuskan untuk bunuh diri saja. Lembar. Pak RT dan anaknya sedang asik mengobrol. Ketika anaknya memberikan ciu ke Pak RT langsung dipukul oleh botol ciu itu. Sat, budak durhaka sih ya. Anaknya lalu membebaskan si Gelis dan menyuruhnya untuk cepat pergi. Sebelum pergi, dia memberikan kalung kepada si Gelis. Ketika di jalan, si Gelis malah bertemu dengan salah satu warga. Karena sudah tidak tahan lagi, pria ini ingin mencerot si Gelis, tapi si tukang potong keburu datang dan membunuh pria ini. Halus ya. Lalu si Gelis pun pergi ke kuil untuk minta bantuan si botak.
Si Gelis pun diberikan minuman oleh si botak agar lebih tenang. Tapi ternyata minuman itu sudah dicampur obat oleh si botak. Dia pun langsung pingsan dengan posisi cantik. Sementara di desa, si tukang potong sedang mengamuk dan membantai warga yang ada di sana. Termasuk si RT mesum ini dengan sadis. Mamam sih ya. Dan mereka pun berdua mati. Sementara di kuil, si botak sedang akan membunuh si Gelis untuk tumbal atau persembahan atau apalah kepada para dewa, agar kutukan desa ini bisa hilang. Tapi ketika akan dibunuh, tiba-tiba datang pria bertopeng dan membunuh si botak ini dengan pedangnya. Lalu pria ini membebaskan si Gelis dan menyuruhnya untuk cepat pergi, sebelum dia berubah pikiran dan membunuh si Gelis. Si Gelis pun langsung pergi ke rumah para jomblo untuk minta bantuan. Hai, ngarep jir. Tapi si pria topeng ini malah mengejarnya dan berusaha untuk membunuh si Gelis. Ketika akan dibunuh, si pria topeng ini melihat kalung yang diberikan oleh anak RT ke si Gelis. Dia pun langsung bingung. Tapi si Gelis yang melihat dia lengah langsung melemparkan batu ke pria topeng ini, yang membuat topengnya terlepas. Si Gelis kaget karena pria bertopeng ini adalah anaknya si RT. Si Gelis pun langsung marah dan bertanya, kenapa kamu melakukan ini? Tapi anaknya RT merasa malu sampai-sampai dia tersoledat lalu jatuh. Dan pedangnya tertancap di dada si pria ini lalu mati. Dan film pun selesai. Sungguh ending yang mengigohkan. Mungkin kalian heran kenapa anaknya si RT malah membantai semuanya, bukan mencerot para wanita ini satu persatu. Karena dia ingin menghilangkan kutukan desa ini dengan caranya sendiri. Dan lebih baik para wanita itu mati daripada harus mencerot rame-rame karena hanya akan menambah dosa saja. Oke, itulah cerita dari film Kofrisan kedua. Mudah-mudahan ada yang ketiganya dan lebih cerot lagi. Kalau suka jangan lupa di subrek dulu guys, agar subrek saya naik dan gratis, gak bayar, yakin lah, sumpah gak gratis. Maksudnya gratis, bukan gak gratis. Oke, terima kasih, ciao. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton.